Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas tentang catatan rangkuman bidan persiapan ujian P3K SKB maupun UKOM bidan. Namun jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Bagian salvok dengan kata-kata yang di atas itu memang sengaja saya selalu tulis jika saya merangkum ya teman-teman, karena itu bagian dari penyemangat saya untuk belajar, untuk menjemput kelulusan. Dan alhamdulillahnya Allah ijabah ya teman-teman, saya lulus dari P3K, juga lulus UKOM tahun lalu. Semoga teman-teman juga yang akan ujian nanti bisa dimudahkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama ini ada indikasi episiotomi. Adapun indikasi episiotomi itu: 1. Perineum kaku. Jika meneran, perineum tampak putih mengkilap. Yang kedua, persalinan dengan bantuan forceps atau vakum. 3. Persalinan dengan tindakan, misalnya distosia bahu atau presentasi bokong. Keempat, persalinan yang harus cepat, misalnya ada gawat janin atau DJJ-nya meningkat. Lanjut, poin kedua, jenis-jenis KB. Jenis-jenis kontrasepsi hormonal itu ada 2, estrogen dan progesteron atau yang dikenal dengan kombinasi, dan ada juga kontrasepsi hormonal progesteron, jadi hanya progesteron. Yang pertama, estrogen dan progesteron atau kombinasi itu ada pil kombinasi dan suntik kombinasi. Suntik kombinasi itu yang 1 bulan atau Ciclofem. Sedangkan yang kontrasepsi hormonal yang progesteron itu ada mini pil untuk menyusui, kemudian suntik 3 bulan atau DMPA, kemudian ada implan dan IUD progestin, lebih tepatnya Mirena. Lanjut, soal ketiga, tali pusat itu puput hari ke 5 sampai 14 hari. Namun ada juga referensi yang mengatakan normalnya itu 5 sampai 7 hari. Nah, jika hari ke-7 tali pusat masih basah atau ada infeksi, maka tindakan yang dilakukan adalah bersihkan dengan air matang atau air DTT, kemudian keringkan dengan kain bersih, lalu olesi betadin atau alkohol, dengan memperhatikan tidak mengompres atau membungkus tali pusat. Selanjutnya, peran kader. Peran kader itu yang pertama menyampaikan informasi atau pesan. Kedua, deteksi dini atau pengenalan masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja. 3, pendampingan jika ada kasus komplikasi pada klien. Nah, lanjut kelima, peran bidan. Peran bidan itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman: pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Namun di sini saya tidak tuliskan yang peneliti. Yang pertama, pelaksana. Pelaksana itu melakukan praktik bidan mandiri, pelayanan secara menyeluruh, menolong persalinan normal. Nah, bagaimana dengan pengelola? Kalau pengelola itu titik fokusnya kerjasama atau teamwork. Kemudian memimpin rapat posyandu, pengelola program KIA di komunitas, dan melakukan evaluasi serta monitoring. Nah, peran bidan sebagai pendidik yaitu dalam penyuluhan, memberikan KIE, melatih kader tentang kelas ibu. Kemudian yang keempat, sebenarnya di sini ada peran bidan sebagai peneliti. Tugasnya melakukan pendataan, menganalisis hasil pendataan, dan menentukan rencana tindak lanjut. Misalnya terjadi kasus diare beberapa orang di wilayah kerja. Nah, tugasnya bidan itu mencari tahu akar penyebab kenapa terjadi diare secara bersamaan. Nah, lanjut soal ke-6 ini tentang kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak itu ada asah, asih, dan asuh. Asah itu merupakan stimulasi tumbuh kembang atau kecerdasan. Kalau asih itu kasih sayang, sedangkan asuh pemenuhan kebutuhan sandang pangan, makan, dan gizi. Nah, sebelum lanjut teman-teman, mari dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, agar makin berkembang. Terima kasih. Soal ke-7, jika ada ibu hamil dengan riwayat hipertensi, tindakannya yaitu beri suplementasi kalsium dengan dosis rendah dapat mencegah preeklamsi dalam kehamilan.
Selanjutnya nomor 8, ini presentase bokong sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Presentase bokong itu ada bokong murni, bokong sempurna, bokong tidak sempurna, dan presentase kaki. Bokong murni itu jika teraba sakrum, bokong sempurna itu teraba bokong dan kedua kaki. Sedangkan bokong tidak sempurna itu teraba bokong dan satu kaki. Sedangkan presentasi kaki yang teraba itu hanya kaki dan bokongnya masih teraba tinggi. Pertolongan bokong murni dengan teknik spontan brah. Nah, ini jika letak sunsang, metode spontan brah ini didukung oleh kekuatan ibu. Sedangkan manual aid 1/2 kekuatan ibu dan 1/2 bantuan bidan. Manual aid ini ada beberapa lagi terbagi menjadi 4, yaitu teknik Muller, klasik, Lofset, dan Mauricio. Teknik Muller, klasik, dan Lofset ini dilakukan untuk melahirkan bahu, sedangkan Mauricio ini untuk melahirkan kepala. Nah, nomor 9 ini tentang tali pusat menumpung dan tali pusat terkemuka ya teman-teman. Ini contoh soalnya, pembukaan 5 cm, ketuban negatif, tali pusat di samping kepala, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosanya itu infarktukala 1, fase aktif, dan tali pusat menumbung. Nah, apa perbedaan tali pusat menumbung dan tali pusat terkemuka? Ini teman-teman harus tahu ya, karena di soal P3K dan Hukum Bidan ada muncul yang soal seperti ini. Perbedaannya itu tali pusat menumbung itu ketuban sudah pecah. Jika tali pusat terkemuka, ketuban masih utuh namun teraba denyutan di samping kepala. Nah, ini ada tata laksana jika tali pusat menumbung. Prinsipnya adalah meninggikan bokong atau melawan gravitasi kelahiran agar kepala tidak semakin menekan tali pusat untuk mencegah gawat janin. Ada 2 cara, yaitu posisi Trendelenburg dan Niches. Kemudian pantau di JJ, lalu rujuk segera. Selanjutnya ini ada ciri-ciri distosia bahu. Yang pertama, kepala lahir, bahu tidak lahir. 2, kepala seperti kura-kura. Kalau his maju, kalau tidak his mundur. Yang ketiga, tidak terjadi putar paksi luar. Nah, posisi persalinan distosia bahu. Tata laksananya, lakukan episiotomi, kemudian posisikan dengan posisi McRobert. Angkat paha hingga melekat ke dada ibu. Yang ketiga, tekanan suprasimfisis. Ini dengan pelan ya teman-teman. Nah, yang perlu kita ingat, jika distosia jangan lakukan kristeller, karena jika yang didorong di pundus maka bahu semakin nyangkut. Harusnya berikan tekanan suprasimfisis. Adapun resikonya itu fraktur klavikula. Jadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan pelan. Nah, selanjutnya ini materi tentang perdarahan dalam kehamilan. Perdarahan dalam kehamilan ada di 2 masa. Yang pertama di umur kehamilan kurang dari 20 minggu dan di kehamilan trimester ketiga. Pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, perdarahan yang terjadi itu bisa karena abortus, bisa karena kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa. Nah, abortus ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, abortus imminens, janinnya hidup. Abortus incipiens itu janin sudah mati. Abortus komplit itu janin keluar utuh. Dan abortus incomplete itu ada sisa di dalam. Dan misabortion, ini janin mati tapi tidak ada tanda-tanda abortus. Lanjut, cara membedakan macam-macam abortus. Nah, jika dalam soal hanya membicarakan tentang pembukaan serviks terbuka atau tertutup, pilihannya hanya imminens dan incipiens. Imminens itu jika janin hidup, OUI tertutup. Incipiens janin mati, OUI terbuka. Dan jika dalam soal membahas tentang keluar jaringan utuh atau ada sisa jaringan, pilihannya hanya antara komplit dan incomplete. Komplit itu seluruh bagian janin utuh keluar, planotes negatif, dan OUI tertutup. Sedangkan incomplete, perdarahan tidak berhenti, VT teraba ada sisa jaringan, dan kadang muncul shock jika perdarahan hebat. Nah, selanjutnya misabortion. Ini tadi misabortion janin mati tapi tidak ada tanda abortus.
Nah, ada lagi yang dinamakan abortus habitualis, yang merupakan abortus yang terjadi secara berulang-ulang dan berturut-turut lebih atau sama dengan 3 kali. Lanjut, abortus septik. Abortus septik ini disertai dengan tanda infeksi, misalnya demam, keluar bau busuk dari pervaginam. Nah, ada juga abortus kriminalis. Abortus kriminalis ini adalah abortus yang disengaja. Selanjutnya, abortus provokatus adalah abortus yang dilakukan karena indikasi medis. Misalnya, abortus yang harus dilakukan karena membahayakan nyawa ibunya. Soal selanjutnya nomor 13, dosis vitamin B12 itu untuk ibu hamil 2,6 mcg per hari, sedangkan untuk ibu menyusui 2,8 mcg per hari. Nomor 14 ini hormon selama kehamilan. Jadi MSH itu untuk pigmentasi kulit. Makanya areola dan puting menghitam dan kadang ada topeng kehamilan. Kemudian hormon HCG ini yang membuat mual muntah, hormon progesteron ini yang membuat gastruk lambung, bisa juga konstipasi, sedangkan hormon progesteron dan estrogen ini berperan dalam penebalan endometrium, kemudian hormon prolaktin untuk produksi ASI, dan estrogen yang membuat beberapa ibu hamil sering meludah atau saliva meningkat. Nah, selanjutnya pemeriksaan anemi pada kehamilan itu minimal 2 kali, K1 di trimester 1 dan di trimester 3. HB lebih atau sama dengan 11 gram per sen, artinya tidak anemi. Jika HB 9-10 gram per sen, artinya anemi ringan. HB 7-8 itu anemi sedang, dan kurang dari 7 anemi berat. Nah, selanjutnya nomor 16, perdarahan dalam kehamilan. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Jika kurang dari 20 minggu, curiga abortus, KET, dan molahidatidosa. Abortus tadi sudah dibahas secara lengkap. Kemudian KET itu tandanya nyeri hebat, nyeri goyang porsio, dan tidak ada pembukaan. Sedangkan molahidatidosa itu TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan. Sedangkan BO itu black teeth ovum, janin tidak berkembang. Nah, perdarahan di atas 20 minggu curiganya plasenta previa atau solusio plasenta. Plasenta previa itu darahnya segar dan tidak sakit, sedangkan solusio plasenta tandanya lepas plasenta dari implantasi sebelum waktunya. Darahnya merah kehitaman, nyeri, dan teraba perut seperti papan. Nomor 17, ini tingkatan dari hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum tingkat 1 itu nyeri epigastrum, turgor menurun. HEG kedua, ada bau aseton, tindakannya rujuk ke rumah sakit. Kemudian HEG tingkat 3 itu kesadaran menurun hingga koma. Lanjut, kelas ibu hamil merupakan kelas belajar untuk ibu hamil di usia kehamilan 20-36 minggu atau saat menjelang persalinan dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Nah, lanjut, untuk menghitung TBJ adalah TFU dikurang N kali 155. N-nya ini jika sudah masuk pintu atas panggul, N-nya bernilai 11, dan jika belum masuk pintu atas panggul, nilai N-nya 12. Nah, selanjutnya 5 meja posyandu. Yang meja pertama pendaftaran oleh kader, meja kedua penimbangan oleh kader, meja ketiga pengisian KMS oleh kader, meja keempat penyuluhan oleh kader, dan meja kelima pelayanan kesehatan oleh nakes. Selanjutnya, imunisasi TT pada jatin atau ibu hamil diberikan 0,5 cc dan secara intramuskular. Nah, lanjut, penulisan kode di kohor anak berdasarkan berat badan per panjang badan. Ditulis KS jika sangat kurus, set skornya kurang dari -3 SD. Dan kode K untuk anak kurus, set skornya kurang dari -2 SD. Dan ditulis, ini maaf ya teman-teman, ditulis N jika normal dari -2 SD sampai dengan 2 SD. Sedangkan ditulis G jika gemuk, set skornya di atas 2 SD. Nah, selanjutnya lila anak bayi dan balita. Normal di atas 12,5 cm,
Kemudian gizi kurang 11,5 sampai 12,4 dan gizi buruk jika kurang dari 11,5 cm. Nah, selanjutnya ini penting ya teman-teman. Ini selalu masuk di soal ujian. Dikatakan BBLR jika kurang dari 2500 gram berat badan lahir bayi. Kemudian BBLSR berat badan bayi dari 1000 sampai 1500 gram. Selanjutnya BBLASR berat badan lahir bayi itu kurang dari 1000 gram. Dan bahaya yang terjadi bila bayi hipotermi adalah hipoglikemi. Lanjut SHK pada bayi. Menurut Permenkes nomor 78 tahun 2014 pasal 5 ayat 2, SHK dilakukan saat 48 sampai 72 jam setelah bayi lahir. Dan tidak dilakukan di 24 jam pertama karena saat itu kadar TSH masih tinggi dan akan menimbulkan hasil yang tinggi atau positif palsu. Lanjut, pemeriksaan yang dilakukan jika DJJ di bawah normal. Ada dua teman-teman, yaitu CTG dan NST. CTG itu untuk membantu memantau DJJ dan kontraksi. Nah, CTG ini dilakukan saat ada kontraksi. Sedangkan NST untuk memantau DJJ dan gerakan janin, tapi dilakukan saat tidak ada kontraksi. Lanjut, perbedaan partus lama atau partus tak maju dan partus macet. Jadi partus lama itu sama dengan partus tak maju ya teman-teman. Partus lama terjadi setelah fase aktif di atas pembukaan 4. Kedua, dikatakan partus lama bila tidak ada kemajuan dalam hal pembukaan serviks, penurunan kepala, dan putaran paksi dalam yang terjadi pada kelas 1 di atas 4 jam, sementara HIS adekuat. Sedangkan partus macet, dikatakan partus macet itu jika tidak ada kemajuan dalam proses persalinan kala 2 dalam hal penurunan kepala dan putar paksi dalam. Primi itu maksimal 2,5 jam, sedangkan multi 1,5 jam, dan HIS adekuat. Nah, ini kata kunci yang harus kita ingat. Jika partus lama atau partus tak maju itu terjadi pada kala 1 dan partus macet itu terjadi pada kala 2 walaupun HIS adekuat. Sedangkan partus precipitatus itu kurang dari 3 sampai 4 jam. Jadi partus precipitatus ini sangat cepat ya teman-teman. Terkadang ada orang yang melahirkan yang berkata saya sakit hanya 2 jam setelah itu melahirkan. Nah, itu yang dinamakan partus precipitatus. Selanjutnya perbedaan pil progestin dengan pil kombinasi. Mini pil ini kandungannya pil progestin cocok untuk ibu menyusui, bentuknya kecil-kecil dan putih semua. Sedangkan pil kombinasi kandungannya hormon progesteron dan estrogen, bentuknya besar-besar, di kemasan terkadang ada warna birunya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan rangkumannya, jangan lupa dukung channel ini agar tetap berkembang dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, ibu dengan emesis gravidarum disarankan makan makanan ringan tinggi protein saat bangun pagi. Lanjut, kehamilan palsu itu namanya pseudociesis. Nomor 31, pada kehamilan trimester 1 itu merupakan fase pembentukan organ-organ tubuh yang dinamakan fase organogenesis. Lanjut, pemeriksaan HIV itu dinamakan ELISA test. Jadi ini ada ya teman-teman, masuk di soal tahun lalu. Nah, jika ibu hamil rutin minum FE selama 1 bulan, diharapkan HB-nya naik 1 gram per sen. Ini juga naik ya teman-teman. Jadi ini rata-rata FR dari soal P3K tahun lalu. Selanjutnya, tanda-tanda mungkin hamil. Ini ada beberapa ya teman-teman: tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piszczek, tanda Godels, tanda Braxton-Hicks, dan quickening. Oke, tanda Hegar itu adalah lunak di daerah ismus. Kalau tanda Chadwick, serviks, mukosa vagina, dan vulva berwarna ungu kebiruan. Tanda Piszczek, pembesar uterus tidak merata. Tanda Godels, serviks melunak dan banyak lendir atau sekret. Braxton-Hicks itu kontraksi palsu. Kemudian quickening itu gerakan janin pertama kali. Nah, selanjutnya cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Cara menghitungnya yaitu berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat.
Nah, contohnya berat badannya 70 kg, kemudian tinggi badannya 152 cm. Namun kita ubah menjadi meter. Jadi 70 per 1,52 kali 1,52 karena kuadrat, hasilnya sama dengan 30,29. Jadi ini IMT-nya termasuk gemuk ya, teman-teman. Nah, lanjut, ini ada tabel tentang involusi uterus. Involusi uterus itu kembalinya uterus ke dalam bentuk semula ya, teman-teman. Nah, kita lihat saat bayi lahir TFU-nya itu setinggi pusat, beratnya 1000 gram. Plasenta lahir itu 1-2 jari di bawah pusat. Selanjutnya, hari ke-7 TFU-nya pertengahan pusat simfisis, berat uterusnya 750 gram. Hari ke-14 TFU sudah tidak teraba, berat uterus itu 500 gram. Dan pada minggu ke-6 TFU itu sudah normal, berat uterus itu 50 gram. Dan minggu ke-8 sudah normal seperti sebelum hamil, berat uterusnya 30 gram. Nah, ini ya teman-teman, perbedaan dari tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Tanda presumtif atau tanda tidak pasti yaitu amenore atau tidak haid, kemudian morning sickness, sering BAK, dan merasakan gerakan janin. Tanda mungkin hamil itu planetes positif, kemudian pembesaran uterus, tanda Heger-Chadwick, Fischasek, Godels, dan ada ballottement. Ini tanda Heger-Chadwick sudah dibahas tadi ya teman-teman. Kemudian tanda pasti hamil itu didukung dengan pemeriksa merasakan bagian-bagian janin, kemudian terdengar DCC positif, terasa gerakan janin oleh pemeriksa, dan terlihat janin saat USG. Lanjut, jadwal kunjungan ulang. Pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu, jarak kunjungannya itu tiap 4 minggu atau 1 bulan sekali. Kemudian usia kehamilan 28-36 minggu, jarak kunjungannya setiap 2 minggu. Usia kehamilan di atas 36 minggu, jarak kunjungannya itu setiap minggu, setiap 1 minggu sekali. Lanjut, pada kasus kehamilan ektopik terganggu atau KET, pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan USG atau fungsi kapung Douglas positif. Selanjutnya, diagnosa KPD itu sama dengan prematur rupture of membranes. Selanjutnya, wanita dengan abortus berulang biasanya disebabkan oleh infeksi toxoplasma. Makanya pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan IgG dan IgM torch. Nah, kemudian eklamsi dalam kehamilan dapat menyebabkan fetal distress karena secara tiba-tiba oksigen ke janin terganggu. Lanjut, IUGR ini intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Yang terjadi TFU lebih kecil untuk usia kehamilan. Selanjutnya, jika terjadi keracunan MgSO4, ciri-cirinya itu nafas kurang dari 16 kali per menit, urin jadi negatif, refleks patella negatif, maka berikan antidotum yaitu kalsium glukonas, dosis 1 gram atau 20 ml dalam larutan 10% secara IV. Oke, lanjut. Jika terjadi KPD atau untuk memastikan KPD, pemeriksaan penunjangnya itu adalah tes nitrasin atau kertas lakmus. Merah menjadi biru artinya positif KPD. Nah, lanjut, kasus abortus insipiens, tindakannya langsung saja rujuk ke rumah sakit. Kemudian pada kasus plasenta previa, tindakan awalnya adalah perbaiki kekurangan cairan atau resusitasi cairan, infus NaCl atau RL. Kemudian anjurkan ibu tirah baring dan rujuk ke rumah sakit. Oh ya teman-teman, pada tahapan masa nifas ini kita akan bahas lebih lengkap pada pembahasan asuhan nifas ya teman-teman. Selanjutnya, perubahan psikis masa nifas. Nah, ini kita bahas singkat ya teman-teman. Nanti akan ada pembahasan yang lebih detail di
asuhan masa nifas part selanjutnya. Oke, perubahan psikis masa nifas. Pada fase taking in, ibu masih fokus pada diri sendiri, yaitu 1-2 hari masa nifas. Kemudian taking hold itu ibunya masih khawatir, tidak mampu merawat bayi, muncul perasaan sedih yang rentan menjadi baby blues. Fasenya itu 3-10 hari. Kemudian letting go, ibunya sudah percaya diri merawat diri dan bayinya, itu di atas 10 hari. Selanjutnya bonding attachment itu ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Lanjut, kunjungan masa nifas itu ada 4 kali. Kunjungan pertama 6-8 jam. Ini masih di puskesmas ya teman-teman, ataupun di rumah sakit untuk mencegah perdarahan. Kemudian kunjungan kedua 6 hari postpartum, menilai TFU, gizi, menyusui, tanda-tanda infeksi. Kunjungan ketiga saat 2 minggu postpartum, menilai involusi uteri. Kunjungan keempat ini pada 6 minggu postpartum, melihat apakah ada penyulit ibu dan bayi saat nifas dan melakukan konseling KB. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan rangkuman kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.